Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyat fi jami'il awqat ala ashrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyat fi jami'il khatarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini, hari di mana kita semuanya menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini, alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk sama-sama melakukan satu kajian, meneruskan satu ilmu, tadarus ilmu di siang hari di bulan Ramadan. Ini insya Allah adalah keberkahan bagi kita, keberkahan bagi seluruh rekan-rekan kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan tambahnya keimanan, diberikan tambahnya ilmu, dan diberikan tambahnya amal dengan mahabbah, dengan rasa tinggi cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulnya. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan internalisasi terhadap pemahaman ajaran agama kita, agar dengan pemahaman yang lebih utuh kita akan mendapatkan ridho dan tetap mendapatkan mahabbah kita kepada Allah semakin meningkat, dan mahabbah kita kepada Rasulullah juga semakin meningkat. Alhamdulillah, kesempatan pada siang hari ini adalah bulan puasa. Kita meneruskan satu kajian yang kemarin kita baca, yaitu tentang i'tiqad, makna terhadap syahadat tauhid. Makna syahadat tauhid kemarin sudah kita baca dan kita dengar bersama. Sekarang kita meneruskan, yaitu syahadat Rasul. Arti dari sebuah syahadat Rasul itu apa? Mari kita baca mulai dari pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun arti yang diartikan sebagai kesimpulan visi kita terhadap syahadat kepada Rasulullah itu maksudnya bagaimana? Itu adalah anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Agung kita yang bernama Muhammad adalah Rasulullah, itu adalah utusan Allah. Itu artinya apa? Kita ketika mencoba memaknai syahadat, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu artinya apa? Ini sama dengan ketika kita meyakini dengan tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali hanya Allah, yaitu yang pertama, rukun kita di dalam mengaktualisasikan kepada syahadat kepada Rasul. Yang pertama adalah anta'lama. Anda juga harus mengerti, kita juga harus memahami siapa itu Rasulullah. Tanpa kita memahami siapa Rasulullah, maka kita tidak bisa meyakini seyakin-yakinnya. Yang pertama adalah kita harus memahami siapa itu Rasulullah, dan juga
yang kedua adalah kita juga harus meyakini, meniktikotkan anta takida. Yang kedua, rukunnya syahadat Rasul itu yang pertama adalah memahami, dan yang kedua adalah meyakini, dan yang ketiga adalah wa antusaddiqa, dan kita harus membenarkan apa yang dibawa Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus yang keempat adalah antu'mina, kita mengimani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui, kita meyakini, kita membenarkan, dan kita mengimani apa yang kita imani, yang kita benarkan, yang kita ketahui, yang kita yakini, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad, anna sayyidana wa nabiyina, sesungguhnya Tuhan kita dan Nabi kita yang bernama Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manafin al-Qurasyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abdullahi wa rasuluh. Nabi Muhammad ini sekaligus sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai rasul daripada Allah SWT. Apakah semua hamba bisa menjadi rasul? Tidak semua hamba menjadi rasul. Kita semuanya ini adalah hamba Allah, tetapi kita tetap sampai kiamat pun kita akan menjadi hamba Allah, tidak akan pernah menjadi rasul. Karena pintu kerasulan Muhammad ini sudah ditutup kepada masa ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Di dalam satu pengertian riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwa jumlah seluruh nabi itu ada kisaran 124.000 nabi yang dijadikan sebagai nabi oleh Allah, kemudian ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kemudian ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu bisa dipastikan itu adalah bukan nabi. Siapapun namanya, siapapun orang alimnya, kalau kemudian dia mengakui seorang nabi ketika setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, maka itu bukanlah seorang nabi, itu adalah seorang yang berdusta untuk mengakui sebagai seorang nabi. Siapapun namanya, siapapun pinternya, siapapun jabatannya, kalau dia mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka wajib kita hukumnya untuk tidak mempercayainya. Karena nabi setelah diutus Nabi Muhammad, tidak ada nabi selain setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jumlah nabi ada 124.000 orang. Kemudian di antara 124.000 orang itu dipilihlah, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Boleh kita mengacu pada yang 314, 315 dan 313. Itu diantara sekian itu diutus menjadi seorang rasul. Jadi rasul-rasul yang diutus itu jumlahnya juga banyak, tetapi yang wajib untuk kita imani yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim itu ada 25. Jadi kalau dari 124.000 orang diangkat menjadi nabi, kemudian dipilih diantaranya itu ada 313 atau 314 atau 315 itu seorang rasul, maka diantara itu dipilih oleh Allah melalui Al-Quran, ditetapkan hanya ada 25 nabi yang sekaligus rasul yang wajib kita imani. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Jadi tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad ada orang yang mengaku Nabi atau menjadi Rasul, itu adalah kadzab, orang yang berbohong. Maka kita tidak wajib untuk mengimaninya. Kita hanya mengimani kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai seorang Nabi di akhir zaman. Perbedaannya Nabi dan Rasul bagaimana? Kalau seorang Nabi itu adalah manusia
laki-laki yang diberikan wahyu kepada Rasulullah tetapi untuk dirinya sendiri, itu adalah seorang nabi. Seorang rasul, seorang laki-laki, maka rasul dan nabi tidak ada yang perempuan, semuanya adalah laki-laki. Karena laki-laki menjadi seorang pemimpin bangsa, seorang pemimpin rumah tangga, seorang pemimpin di berbagai macam, itu konsep dasarnya adalah seorang laki-laki, seorang nabi. Kalau kemudian rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu kepada Allah dan ditugaskan untuk dirinya sendiri dan juga untuk umatnya, manusia yang lainnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diberikan utusan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya dan untuk umatnya, bahkan Rasulullah diutus untuk semua manusia dan semua jin-jin yang ada di dunia ini, baik jin yang muslim, baik jin yang non muslim, itu juga menjadi mandat yang mendapatkan dakwah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah juga keturunan Ibnu Hashim, keturunan Ibnu Manaf, keturunan Ibnu Manaf Al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam, yang diutus ila jamil khalqi. Wulida bi Makkah. Nabi Muhammad diutus, dilahirkan di kota Makkah. Di dalam Al-Qur'an disebut redaksi tidak disebut Makkah, tetapi di dalam Al-Quran disebut Bakkah, Bibakkata. Jadi kalaupun ada orang yang mengatakan lahirnya di Makkah atau di Bakkah, dua-duanya boleh, karena di dalam Al-Quran disebut Bibakkata. Kalau di redaksi yang lainnya, di kitab-kitab yang lainnya sering disebut Bimakkata. Kalau kemudian dikatakan, kenapa Ustadz kalau kemudian ada isim itu apa? Kata kerja atau kata benda, kemudian didahului dengan huruf jar, itu harusnya dibaca kasroh. Bil masjidi, bi apa? Kalau ada bismillahirrahmanirrahim dibaca kasroh. Kenapa ini dibaca fathah? Bibakkata. Karena dalam ilmu gramatika bahasa Arab itu ada isim yang menerima tanwin, namanya isim malayan sorif, dan ada isim yang menerima tanwin. Bakkata di sini adalah isim yang malayan sorif, isim yang tidak menerima tanwin. Jadi kalau isim yang tidak menerima tanwin, alamat kasrohnya justru dialamatkan dengan fathah. Dalam kaidah nahwu sering disebut wajurro bil fathati malayan sorif malam yudof au yaku ba'da al rodif. Setiap isim yang malayan sorif, isim yang tidak menerima tanwin, itu alamat kasrohnya justru dialamatkan dengan fathah selama dengan dua hal. Yang pertama tidak dimudofkan, yang kemudian yang kedua tidak menerima al yang membarenginya. Ini di sini disebut bibakkata, tidak bil makkati, tidak ada alnya, dan juga tidak dimudofkan. Maka kemudian wajib hukumnya juga alamat kasrohnya dibaca dengan fathah. Bibakkata, wulida bibakkata. Kemudian apakah Rasulullah ketika dilahirkan itu memiliki ciri-ciri yang utama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain? Semua nabi dan semua rasul itu diberikan keutamaan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada sistem kelahirannya, berbeda dengan manusia-manusia biasa seperti kita. Di dalam syarahnya, dalam syarah kitab Sulamut Taufik yang kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang kemudian dirujuk berbagai macam ulama-ulama internasional, yang ini adalah salah satu buyutnya wakil presiden kita Bapak Kiai Ma'ruf Amin, itu menulis yang menjelaskan bahwa qala al-Bajuri wa hal kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal maudi al-mu'tad.
Dia mengutip kata Al-Bajuri, ulama juga ahli fikih yang berbagai macam karya-karyanya juga menjelaskan, mensyarahkan kitab fikih, juga menjelaskan. Imam Bajuri dikutip oleh Syekh Nawawi. Jadi ada kata Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu Al-Bantani, kalau Imam Nawawi itu dari Syria, Damaskus. Kalau dalam tradisi kitab-kitab klasik sering disebut. Di sini disebutkan bahwa Al-Bajuri menyatakan apakah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagaimana kelahiran orang-orang biasa yang kemudian lahir melalui jalur resmi rahim seperti seorang ibu atau bagaimana? Au min tahtis surrati, atau di bawah apa surah itu ini apa namanya pusar di bawah pusar, seperti dalam tradisi kita sesar. Jadi Rasulullah lahirnya itu bukan melalui normal biasa, tetapi disesar, yang mengsesar langsung daripada malaikat Jibril atas utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruh nabi dan seluruh rasul, cara kelahirannya pun itu sudah dijaga. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, begitu murninya. Dia tidak pernah lahir di dalam perut bumi, perut manusia ibunya dengan perut seperti kita semuanya. Kita tahu kalau sayalah bukan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya bukan sesar, saya kelahiran biasa normal dan lahir seperti biasa, jadi melalui jalur resmi seorang ibu yang biasa. Tapi kalau Rasulullah lahirnya melalui bentuk-bentuk cesar yang di luar sistem cesar yang ada ini. Karena kalau ini semua rasul dan semua nabi-nabi yang ada. Ini dijelaskan di situ bahwa seluruh nabi dan seluruh rasul dilahirkan dalam kondisi dijaga kemurnian dan dijaga dari berbagai macam aspek-aspek yang lainnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fid dharaini amin. Kemudian ketika Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, wa bu'isa biha, dan kemudian diutus, Rasulullah pertama kali diutus itu di Mekah, wa hajara, dan kemudian dia hijrah ilal Madinati, menuju kota Madinah, dan di kota Madinah mendirikan sebuah peradaban bangsa. Dan hingga hari ini model kebangsaan yang diciptakan oleh Rasulullah ini dianut hampir seluruh umat-umat manusia di dunia ini. Model yang dibangun oleh Rasulullah mencakup semua elemen. Orang muslim, non muslim dikumpulkan untuk membangun sebuah peradaban bangsa, dan itu sering dikenal dan sering kita kenal sebagai Mitsak al-Madinah, perjanjian Madinah, yang kemudian itu piagam Madinah itu dijadikan satu konsep bernegara berbagai macam belahan dunia oleh manusia, baik yang muslim maupun yang non muslim. Termasuk di dalam konsep mendirikan negara Republik Indonesia. Di Indonesia ini konsep ini juga dilakukan hal yang sama oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Wa tufina fiha, dan Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah. Wa nahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Jadi Nabi Muhammad, kita harus meyakini bahwa semua yang diucapkan Rasulullah ini adalah ucapan yang benar. Jadi apakah hanya ucapan, Ustadz? Bukan. Jadi dalam sebuah hadis ada 3 kategori. Yang pertama adalah as-sunnah al-qauliyah, hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah, kebenarannya ini 100% benar dan kita wajib untuk meyakininya dan membenarkannya. Siapapun ustadz yang mengatakan bahwa itu seorang hadis yang dibaca, maka kita harus meyakini bahwa hadis itu adalah kebenaran dari kata-kata Rasulullah. Apakah hanya kata-kata? Rasulullah menetapkan kalau kemudian misalkan ada sahabat sholat, kemudian Rasulullah hanya melihat, kemudian sahabatnya menyatakan apakah
saya boleh melakukan sholat seperti ini, Rasulullah mengiyakan. Itu juga bagian penting menjadi tradisi hukum Islam, yang itu bagian daripada at-takririyah, as-sunnah at-takririyah. Jadi yang pertama adalah as-sunnah al-qauliyah, sabda Nabi yang kemudian diredaksikan dengan bentuk hadis-hadis Nabi, itu namanya adalah as-sunnah al-qauliyah. Itu kebenaran adanya. Dan yang kemudian yang kedua adalah as-sunnah at-takririyah. Sahabat Nabi menjalankan ibadah, Nabi Muhammad membenarkan, itu namanya as-sunnah at-takririyah. Apakah hanya dua? Ada tiga. Yang ketiga adalah as-sunnah al-af'aliyah. Jadi ketika Rasulullah menjalankan sholat, apa seperti Rasulullah sholat ini? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kemudian Rasulullah sholat tanpa bicara, tanpa bersabda Rasulullah, maka itu sekaligus menjadi hukum dalam tradisi hukum Islam yang kita anut sekarang ini. Ada yang diucapkan, ada yang dijalankan, dan kemudian yang ketiga ada yang diikrarkan. Tiga-tiganya ini menjadi konsep hukum Islam. Di antara salah satunya adalah Al-Quran. Jadi sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Hadis ini ada tiga hal. Yang pertama adalah perkataan-perkataan Rasulullah, kemudian yang kedua adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah, kemudian yang ketiga adalah ketetapan-ketetapan Rasulullah. Ini sangat berbeda dengan tradisi kita membuat hukum positif kita. Kalau kemudian kita membuat hukum positif kita, dirapatkan seluruh elemen bangsa, dilakukan di DPR, diketok palu, dan kemudian tidak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, itu menjadi produk hukum. Tetapi kalau Rasulullah hanya menetapkan dirinya sendiri, sudah menjadi produk hukum yang berlaku bukan hanya untuk Muslim pada zamannya, tetapi berlaku pada Muslim setelah zamannya, pada waktu yang tidak terbatas waktunya. Di sini dijelaskan bahwa kita harus membenarkan apapun yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diberitakan, salah satu diantaranya famimman, salah satu diantara yang dijelaskan famin dalika, yang dijelaskan, dikabarkan oleh Rasulullah, salah satunya yang harus kita benari dan yakini dan harus kita imani juga sekaligus, adabul qabri, adab kubur, siksa kubur, wa naimuhu, dan kenikmatan kubur. Apakah kubur itu maksudnya kuburan kalau kita meninggal di situ? Dimaksud di sini adalah alam barzah. Seseorang yang kemudian meninggal, baik dengan cara apapun meninggalnya, tidak harus di kuburan di situ, dia masuk pada wilayah alam barzah. Di dalam alam barzah itu ada orang yang mendapatkan kenikmatan, ada orang yang mendapatkan siksa. Ini adalah permulaan ketika kita dari hidup kemudian meninggal. Pada saat generasi meninggal pertama itu sudah kita ketahui kira-kira ke depan kita masuk di dalam wilayah yang mendapatkan nikmat atau yang kita mendapatkan sengsara di kemudian hari. Itu dari waktu pertama kali kita meninggal di alam barzah, bukan di kuburan itu. Kalau kemudian orang ada yang meninggal di laut, ada orang yang meninggal di mana-mana, itu masuknya adalah masuk alam barzah, bukan di dalam alam kubur di situ. Jadi bisa juga orang yang meninggal di laut mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Bisa juga orang yang kelihatannya kemudian dimakan binatang misalkan di dalam proses kematiannya, justru dia mendapatkan kenikmatan. Bisa saja seperti itu. Kita tidak mengerti mana yang mendapatkan kenikmatan, mana yang mendapatkan siksa. Itu salah satu yang dikabarkan oleh Rasulullah, kita wajib untuk mengimani, yaitu adalah adabul qabri wa naimuhu. Dan apakah kemudian kalau orang dikubur kemudian tidak ditanya? Orang masih harus ditanya. Wa su'alul malaikaini mungkarin wa nakir. Orang masuk di liang lahat maupun yang masuk tidak di liang lahat, yang meninggal tidak normal pun, itu juga akan mendapatkan soal yang ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Ini adalah satu kabar yang diberitakan oleh Rasulullah dan kita wajib untuk mengimaninya.
Kalau kita tidak wajib mengimaninya, insya Allah kita mudah-mudahan masuk dalam kategori orang yang wajib mengimaninya untuk anak cucu kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wal ba'su, apa kemudian kalau sudah ditanya mungkar nakir, wal ba'su, di hari kebangkitan, kalau kemudian kita sudah meninggal pada waktu tertentu, kita akan dibangkitkan kembali sesuai dengan amal perbuatan kita, dan juga wal hasru, juga akan digiring di dalam padang mahsyar, wal qiyamatu, dan juga terjadinya kiamat, wal hisabu, dan juga terjadinya timbang hisab amal perbuatan kita yang baik pasti akan diberikan imbalan yang baik, perbuatan kita yang buruk maka juga akan mendapatkan hal yang buruk kelak di kemudian hari di dalam yaumul hisab. Wasawab, dan setelah mendapatkan kalkulasi amal perbuatan manusia, kita mendapatkan sawab. Sawab itu adalah ganjaran. Ganjaran itu adalah reward. Wal iqab, wal adabu, dan punishment. Orang mendapatkan pahala dan juga mendapatkan siksa. Wal mizan, dan juga ada redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah, ada mizan, timbangan amal bagi perbuatan kita semuanya. Wan naru, dan ada neraka. Wassiratu, dan ada sirat. Sirat itu jembatan menuju di atas neraka yang kemudian kalau kita selamat maka kita masuk di dalam surganya Allah. Wal haudu, dan telaga. Rasulullah mendapatkan satu keistimewaan sendiri, mendapatkan sebuah telaga. Maka di dalam redaksi Al-Quran disebut inna a'tainakal kausar. Al-Kausar adalah limpahan karunia agung yang sangat besar yang tidak terbatas. Banyak menafsirkan para ahli hadis maupun ahli tafsir, ada yang mengatakan Al-Kausar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah dua syahadat, bahwa syahadat Rasulullah disandingkan dengan syahadat tauhid itu adalah bagian, ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang menafsirkan Al-Kausar ini adalah sungai, telaga yang ketika seseorang masuk menuju surga, ketika masuk di dalam sirat, maka setelah itu masuk di dalam sungai, itu telaga Kausar. Ada yang mengatakan telaga Kausar. Ada yang mengatakan Al-Kausar ini adalah nikmat besar agung yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia berupa kewajiban kita menjalankan sholat 5 waktu. Ini adalah Al-Kausar. Ada banyak tafsir-tafsir yang menjelaskan seperti itu. Kemudian wasyafa'atu, kabar yang diberikan Nabi Muhammad ada syafaat. Syafaat ini ada atau tidak? Saya yakin adanya. Bahkan bukan hanya Rasulullah. Syafaat ini orang soleh, orang yang baik itu diberikan syafaat-syafaat. Contoh konkret yang kita alami bersama. Syafaat kalau bisa kita redaksikan secara sederhana adalah sebuah rekomendasi. Kalau kemudian ada seorang guru merekomendasikan mahasiswanya bahwa ini mahasiswa bagus dan ini layak untuk mendapatkan beasiswa, diajukan kepada pemerintah setempat maupun pemerintah luar negeri, dikasihkan referensi, ini adalah bagian daripada syafaat yang diberikan oleh orang-orang soleh. Nah kalau Rasulullah bagaimana? Rasulullah malah mendapatkan syafaat yang lebih besar. Rasulullah bisa memberikan syafaat orang yang seharusnya dia tidak masuk neraka, tidak masuk surga, kemudian Rasulullah memberikan syafaat itu bisa menjadi masuk surga. Orang yang seharusnya masuk surganya biasa-biasa, ketika Rasulullah memberikan syafaat, maka dia langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung amal perbuatan yang lalu. Perbedaan syafaat yang diberikan Rasul dan perbedaan syafaat yang diberikan orang-orang soleh tentunya akan berbeda. Kapasitas kesolehan dan kapasitas seseorang, derajat manusia memiliki derajat yang berbeda-beda, tingkatan-tingkatan. Kalau kita ingin memberikan syafaat kepada anak cucu kita, tentunya kita harus menjalankan ibadah yang jauh lebih hebat ketimbang orang-orang yang lainnya, dan juga mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu, dan juga adanya surga.
Nabi Muhammad mengajarkan, memberitahu bahwa ada surga dan ada neraka. Kita harus wajib mengimaninya. Kalau kita tidak wajib mengimaninya, iman kita tidak dianggap sebagai iman yang sempurna. Wal khuludu, dan juga di dalam khulud itu langgeng. Langgeng itu adalah apa ya? Langgeng itu tetap di dalam surga, tidak ada batas waktu tertentu. Itu tidak ada batas waktu tertentu, itu namanya khulud. Kalau ada orang yang masuk surga, ada yang masuk neraka, tidak ada batas waktu tertentu. Sehingga neraka dan surga itu dalam pengertian dalam ilmu pengetahuan yang lain itu ada dijelaskan, ada tingkatannya, ada 7. Ada neraka yang paling atas itu neraka jahanam. Ada neraka jahanam, ada neraka ladha, ada neraka hutomah, narullahil muqadah. Nah, itu allati tatalul al-hutamah itu ada neraka yang redaksinya al-hutamah, ada neraka yang redaksinya ladha, ada jahanam, ada sa'ir, ada sakor, ada jahim, ada hawiyah. Yang paling rendah adalah hawiyah. Serendah-rendahnya neraka pun itu luar biasa, tetap luar biasa. Kita tidak akan bisa mampu untuk kuat kalaupun kita disuruh untuk memilihnya. Kemudian surga juga sama. Surga itu ada 7 derajat juga. Ada surga yang namanya surga Firdaus. Ini paling tinggi. Mungkin ini kalau bisa di VVIP lah kira-kira. Itu surga yang ditempati para anbiya, para mursalin, para nabi dan para rasul. Itu surga namanya Firdaus. Kemudian di bawah sedikit ya para solehin, kira-kira seperti itu Aden, Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Itu orang-orang yang di bawah sedikit Firdaus, namanya Jannah Aden. Kemudian ada Jannah namanya Khuld, Al-Khuldi, Jannatul Khuldi. Kemudian ada surga yang namanya Jannatun Naim. Kita masuk di Khuld, alhamdulillah, masuk di Naim, alhamdulillah, masuk di Aden, alhamdulillah. Kalau memikirkan di Firdaus kayaknya sulit kita memikirkan Firdaus. Itu makomnya makom yang luar biasa di sana. Kemudian di bawahnya Naim ada Jannatul Ma'wa. Alhamdulillah kita masuk di Jannatul Ma'wa, masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti masuk di dalam surga, meskipun bukan Firdaus tetapi juga bagian daripada surga. Apakah itu Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Khuldi, atau Darus Salam, atau Darul Jalal. Ada 7 tingkatan. Masya Allah, ini Allah menciptakan segala sesuatu ini ada tingkatan-tingkatannya. Surga ada tingkatan 7, neraka ada 7, bumi diciptakan landasannya juga 7, langit juga 7. Ini mungkin redaksi-redaksi ini penuh hikmat dan penuh kajian. Mungkin kalau ini diteliti, rasa-rasanya kenapa angka 7 dari tobakotnya, dari tingkatan-tingkatannya ini menjadi menarik. Mungkin ini ada hikmah yang belum terpecahkan di berbagai macam kajian-kajian keilmuan. Warru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah juga mengkabarkan bahwa kita nanti juga akan mendapatkan ar-ru'yatu lillah. Langsung orang yang penghuni surga mendapatkan langsung bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kenikmatan teragung, kenikmatan teristimewa. Kalau kita mendapatkan kenikmatan bisa melihat wajah Allah di dalam surga nanti, maka semuanya sudah tidak akan mendapatkan nilai. Karena nilai yang tertinggi adalah ketika kita mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan kepercayaan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan gitu, kalau kemudian kita misalkan saya atau bapak-bapak sekalian ingin ketemu Bapak Presiden misalnya, Bapak Presiden ingin ketemu 4 mata di ruang istana, itu enaknya kayak apa? Kira-kira seperti itu. Kalau kemudian Allah memberikan kesempatan pada hamba-hambanya ketemu secara langsung kepada Allah, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa, dan itu adalah kenikmatan yang paling purna dan sempurna. Ini warru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala fil jannah. Ini iman kita kepada adanya Allah dan iman kita kepada adanya Rasulullah sebagai hamba dan utusannya. Kemudian apakah iman hanya kedua itu? Wa antu mina bimalaikatillahi wa rasulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi.
Kalau yang iman yang kita mengimani malaikat-malaikatnya, hanya redaksinya hanya antu'mina, kita wajib mengimani saja, tidak harus meyakini betul, membenarkan betul dan kemudian mengetahui secara pengertian tertentu, tetapi kita harus mengimani adanya malaikat. Malaikat ini banyak sekali, tidak terhitung, tetapi yang wajib kita imani hanya ada 10 malaikat. Rasulihi, dan rasul-rasulnya. Tadi saya sampaikan rasul Allah yang diberikan mandat untuk memberikan amanat dan juga memberikan dakwah kepada sekelilingnya, itu banyak sekali, 313, ada 314, 315, tapi yang wajib kita imani dalam Al-Quran hanya ada 25, itu yang wajib kita imani. Wa kutubihi, dan kita juga harus mengimani adanya kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah ini banyak juga, ada 104 kitab-kitab Allah, ada yang berupa suhuf Ibrahim wa Musa, misalkan contoh seperti itu. Namun kitab-kitab yang wajib kita imani kan hanya ada 4. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat, kitab Torat kalau sekarang ini orang-orang melihatnya, dan orang-orang Bani Israel itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kemudian Al-Quranul Karim, kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita berharap jangan kemudian isi di dalam kitab Injil, kemudian kitab Taurat, kitab Zabur, kita memiliki argumentasi itu salah ataupun yang lainnya. Kita meyakini semua kitab yang diberikan oleh Allah ini adalah ada kebenaran mutlak yang dari Allah. Hanya saja yang terakhir adalah Al-Quranul Karim sebagai pamungkas dan penyempurna daripada kitab-kitab dan ajaran-ajaran sebelumnya. Karena kitab Al-Quran sampai hari kiamat ini memberikan satu referensi positif, memberikan hukum-hukum, kepastian hukum yang positif sampai hari kiamat masih tetap berlaku Al-Quranul Karim. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita juga harus mengimani adanya qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Wa annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi adam ajmain, dan kita mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah terakhir yang diberikan oleh seluruh umat manusia, diciptakan bagi seluruh umat manusia untuk dan semua alam semesta, bagi anak-anak Adam semuanya diturunkan di terakhir kalinya. Untuk itulah terakhir kali kita sampaikan, karena kita jadi umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semuanya ini diakui sebagai umat Muhammad oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin tadakkuri jiranim bidi salami mazajtadam anjara min muklatin bitami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala naami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala naami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi huwal habibul ladzi
turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon diperkenankan pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.